Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk mengajar pemrograman web lanjut. Waktu semester 2 ya pernah sama saya di algoritma kan ya. Nah, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan waktu yang pertama kali kita di algoritma. Sekarang kita pakai Zoom karena memang harus dicek ya. Ini kan berupa praktek kan ya, praktek lanjutan dari pemrograman web. Nah, sebelum ke materi pemrograman web seperti apa, saya akan jelaskan dulu teknisnya ya, teknis perkuliahan seperti apa, terus media yang digunakan apa saja, lalu software-software yang harus disiapkan apa saja. Jadi sebelum ke sana ya, nanti baru saya akan jelaskan ya materi-materinya apa saja yang akan dibawakan selama 1 semester ke depan. Kemudian dari materi-materi tersebut mungkin apabila nanti ada pertanyaan langsung aja gitu ya. Karena sebetulnya materi yang akan disampaikan itu adalah lanjutan dari pemrograman web sebelumnya. Oke, kita mulai dulu dengan yang ini aja ya, yang pendahuluannya dulu. Saya coba share screen dulu ya. Share screen, oke. Ya. Oke, sudah terlihat ya ininya, slide-nya. Oke. Bentar, ya di-record ini. Ya, di sini ada komponen penilaian ya. Nah, kalau yang komponen penilaian sekarang ada format yang baru dari prodi. Jadi ada presensi itu maksimal 10%. Lalu sisanya tugas UTS UAS memang diserahkan ke dosen masing-masing sesuai dengan bobot materinya gitu. Nah, di sini untuk pemrograman web lanjut ini tugas dan UTS bobotnya sama 25%. Nah, jadi di sini sebetulnya lebih ke teorinya seperti apa, prakteknya juga seperti apa. Nah, lalu UAS ini 40%. Nah, kenapa UAS besar? Karena UAS itu nanti akan project base. Jadi mungkin nggak ujiannya berupa mengerjakan project base. Nah, nanti akan dibagi kelompok ya. Nah, mulai pengerjaannya setelah UTS, jadi lama ya masa pengerjaannya. Terus yang dikerjakan adalah sebetulnya proyek sederhana dari materi yang pernah kita pelajari. Nah, bentar. Oke, selanjutnya di sini perhitungan tentang nilainya, nilai huruf mutunya. Nah, kalau di sini A itu rentangnya dari 80 sampai 100, B itu 60 sampai 80, lalu C 40 sampai 60. Jadi kalau minimal ingin lulus dari mata kuliah pemrograman lanjut ini, itu nilainya harus di atas 40 ya. Saya rasa mudah ya, nggak akan terlalu susah. Tapi yang penting poin-poin perkuliahannya diikuti, komponen-komponennya diikuti juga. Saya rasa bisa lulus ya. Yang penting bisa paham apa yang disampaikan dan mampu gitu ya mengimplementasikan apa saja yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya teknisnya seperti apa? Teknis karena perkuliahan kita online berarti kita akan memerlukan beberapa aplikasi. Yang pertama WhatsApp Group itu tetap digunakan karena digunakan untuk pendataan absensi, lalu pemberian bahan materi, diskusi atau pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan materi ini materi
pemrograman web lanjut ini. Nah, lalu kita akan gunakan Google Classroom atau Wastu Digital karena sekarang ini kalau nggak salah Prodi juga sudah mulai, bukan Prodi ya, bagian IT dari Wastu sudah mengembangkan fasilitas untuk pengumpulan tugas dari mata kuliah, sehingga akan menunjang proses pembelajaran kita. Gitu ya. Nah, tapi nanti saya tetap pakai backup apabila memang sistemnya kan baru ya, siapa tahu memang ada kendala, kalau tidak ada kendala mungkin kita akan gunakan. Tapi kalau lancar, misalnya kalau ada kendala kita akan backup dengan Google Classroom. Kemudian Zoom Meeting. Nah, di sini Zoom Meeting digunakan untuk penyampaian materi ya, untuk penyampaian materi praktikum dan juga untuk diskusi. Nah, jadi nanti saya akan mencontohkan pemrogramannya seperti apa, ya lalu nanti dicoba dan mungkin saya akan coba cek gitu ya, mungkin nanti juga beberapa yang ingin ditanyakan kalau ada error atau apa itu bisa langsung share screen, tapi mungkin diatur ya ininya proses tanya jawabnya. Nah, lalu di sini rencana pembelajaran dalam satu semester. Dalam satu semester itu kita akan mempelajari framework Code Igniter. Jadi framework Code Igniter ini adalah framework PHP yang sebelumnya mungkin di pemrograman web maksudnya yang di semester sebelumnya itu kan sudah belajar dasar-dasar dari pemrograman web. Nah, sekarang kita mulai masuk ke level lebih atasnya dari pemrograman web native, jadi ke menggunakan sebuah framework. Nanti akan dibahas apa itu framework gitu ya. Lalu framework CI itu apa? Karena biasanya Code Igniter kita disingkat dengan CI. Nah, lalu di sini di pertemuan ketiga juga nanti akan dijelaskan tentang model view controller. Nah, model view controller di sini dasar dari bukan dasar ya, umumnya framework bahasa pemrograman itu sudah menggunakan konsep model view controller yang berguna untuk mengorganisir file-filenya sehingga lebih rapi dan lebih mudah untuk bekerja sama dengan tim. Jadi ini perlu diperkenalkan karena rata-rata framework sekarang sudah menggunakan konsep ini gitu ya. Ya, jadi tidak hanya PHP aja. Nah, lalu yang keempat adalah konversi penulisan kode dalam CI gitu ya. Nah, konversi di sini jadi ada beberapa penulisan di PHP yang bisa kita singkat atau kita gunakan tools-tools yang ada dalam CI. Nah, nanti di pertemuan keempat akan dibahas seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini pertemuan kelima ada konfigurasi tentang URI segment. Nah, di sini konfigurasi aplikasi pada CI-nya. Nah, konfigurasi ini tentunya lebih lanjut dibandingkan konfigurasi dasar. Jadi sebetulnya nanti ketika di pertemuan kedua minggu depan itu kita mulai instalasi Code Igniter-nya dan instalasi dasarnya gitu ya. Nah, tapi nanti di pertemuan kelima itu ada konfigurasi lebih lanjut untuk membuat si CI-nya ini lebih fleksibel atau lebih terlihat si kegunaannya gitu ya. Nah, di pertemuan ke-6 kita mulai koneksikan ke database dari mulai membuat database-nya menggunakan MySQL. Jadi kita pakai basisnya MySQL dulu. Lalu setelah itu di pertemuan ke-7 kita akan mengintegrasikan framework yang lain yaitu framework CSS. Nah, framework CSS ini yang saya pakai adalah yang Bootstrap. Nah, maksudnya nama frameworknya adalah admin LTE. Nah, framework CSS ini adalah berguna untuk tampilan, rancangan tampilan. Jadi kalau CI itu kan lebih ke aplikasi, lebih ke bahasa pemrogramannya, ke security gitu ya, ke organisir file. Tapi kalau untuk tampilan memang bagusnya menggunakan framework tambahan framework yaitu berupa CSS gitu ya, framework CSS. Sehingga akan lebih mudah dan tampilannya juga akan lebih bagus. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 kita UTS dulu. Nah, di sini akan diuji pemahamannya sampai sejauh mana sampai koneksi ke database gitu, sampai koneksi ke database dan implementasi dengan Bootstrap-nya. Nah, di sini setelah UTS baru kita mulai belajar tentang CRUD ya,
CRUD, create, update, delete untuk bahasa SQL-nya, bagaimana penerapannya di CI, dan bagaimana apa namanya implementasinya kalau di CI, karena itu agak sedikit berbeda ya. Maksudnya bisa kita pakai bahasa PHP biasa native, tapi kalau dengan CI itu bisa lebih mudah karena sudah ada tools-toolsnya yang menggunakan bahasa yang lebih mudah digunakan. Gitu. Nah, ini untuk CRUD itu sendiri ada dua pertemuan ya, 9 dan 10. Nah, lalu setelah CRUD selesai, sebetulnya mekanisme database sudah bisa dibuat. Nah, sisanya dari pertemuan 11, 12, 13, 14, sampai ke pertemuan 15, itu sebetulnya tambahan supaya si aplikasinya lebih menarik gitu ya. Atau fitur-fitur tambahan yang bisa dipelajari supaya tampilannya bisa lebih baik lah ya. Nah, di sini di pertemuan 15 kita juga akan belajar sistem login yang mungkin di semester sebelumnya juga sudah belajar ya tentang login gitu. Nah, cuma di sini sistem loginnya sudah menggunakan integrasi dengan security di CI-nya, lalu sudah menggunakan sistem session. Nah, jadi kita akan pelajari. Nah, setelah sistem login selesai, itu ujian akhir semester. Nah, sebetulnya jadwal ujian akhir semester adalah jadwal terakhir pengumpulan si project-nya, gitu ya. Jadwal akhir pengumpulan si project-nya. Nah, setelah ini ya mungkin nanti saya umumkan pas setelah UTS itu teknis pengerjaan si project base-nya dan pembagian kelompoknya. Jadi kalau sekarang sih mungkin kita sampai UTS ini akan belajar tentang dasar-dasar CI-nya dan praktek bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan CI. Gitu. Oke, nah kita section break dulu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum masuk ke sedikit pengenalan tentang CI-nya. Ya, saya persilahkan, silakan yang mau bertanya. Pak. Gimana, silakan. Itu kalau proyeknya satu, Pak. Proyeknya satu, maksudnya satu kelompok satu ya, gitu. Jadi masing-masing punya topik gitu, nggak sama gitu. Kalau sama ngapain di project base ya, gitu. Jadi ya harus ada kreatifnya juga. Kalau misalnya ini satu soal kerjain rame-rame jadinya kalau misalnya sama gitu. Justru harus beda topiknya, tapi ya tampilannya juga sebaiknya ya beda ya, jangan sama tuh kelihatan gitu source-nya cuma satu orang gitu kan. Nah, jangan begitu. Jadi intinya juga melatih untuk kreativitas. Nah, cuman proyeknya juga nggak terlalu sulit seperti harus canggih gitu ya, maksudnya lengkap gitu, enggak. Jadi ada batasan-batasannya. Yang penting itu yang akan saya nilai adalah pemahaman materinya. Jadi materi yang sudah dipelajari paham nggak nih diimplementasikan dalam proyek gitu. Nah, paling tidak materi yang sudah dipelajari itu poin-poin di dalam proyek itu ada gitu. Oh, ini misalnya koneksi ke database-nya ada misalnya. Oh, loginnya ada gitu ya. Terus misalnya CRUD-nya bekerja dengan baik, update, delete gitu ya. Terus menampilkan detail, nah seperti itu. Cuman memang topiknya harus beda-beda. Misalnya yang satu ada menangani masalah e-commerce gitu. Ada yang misalnya e-commerce-nya tentang penjualan di apotek misalnya. Terus yang satu lagi tentang pendataan ini misalnya pendaftaran SD atau apa gitu ya. Nah, bisa juga ya macam-macam, nanti topiknya mungkin bisa kita diskusikan gitu ya. Yang penting jangan sampai ada yang sama persis gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang sama. Jadi kita lihat ininya kreativitasnya juga ada, nilai kreativitasnya juga gitu. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau untuk UTS apakah tulis, Pak? Kalau UTS sepertinya praktek ya. Sepertinya praktek gitu. Cuma nanti disesuaikan lah, soalnya disesuaikan. Mungkin nanti juga saya akan pertimbangkan apakah memungkinkan untuk praktek gitu ya, atau harus tulis gitu ya. Kalau tulis juga kan gimana ya, mata kuliah praktek tapi tulis kan bingung ya. Jadi yang saya nggak bisa ngukur nanti nih kemampuannya sampai mana kalau tulis gitu. Jadi sebaiknya sih
praktek gitu, nanti mengerjakan soal, lalu nanti soalnya dikumpulkan gitu. Rencananya seperti itu. Oke, ada lagi? Maaf, itu Ya, per kelompok atau individu, Pak? Kalau nanti project base, Untuk UTS-nya? ya kalau UTS ya individu masing-masing ya. Nah, kalau UTS kan sebetulnya materinya belum terlalu banyak, masih materi dasar ya. Nah, jadi untuk individu ya sudah harus bisa sebetulnya gitu. Nah, kecuali nanti yang project base, kalau project base kan lebih banyak ya ininya, web page-nya yang dibuat itu lebih banyak lah dibandingkan UTS. UTS mungkin 1 atau 2 halaman saja. Yang penting saya tes materinya, kalau bisa ya mungkin ada penilaiannya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi Pak, UTS teh mesti selesai di H-nya itu Pak, atau gimana Pak? Kalau UTS sih iya di hari hanya, misalnya UTS-nya kan kalau UTS itu biasanya di hari pas ngajar ya, maksudnya pas jadwal ngajar ya. Berarti kan kalau kelas malam ini ya di hari Kamis, mulainya jam 7:30 gitu ya, sampai jam 11. Nah, nanti di situ mengerjakan soal. Gitu. Yang jelas ya soalnya akan disesuaikan bagaimana caranya supaya selesai dalam waktu 1 atau 1,5 jam gitu. Nggak mungkin kan harus saya bikin soalnya yang harus bisa beresnya sampai seharian, ya itu buat apa di UTS-in gitu kan. Udah aja project base lagi gitu kan ya. Nah, jadi ya nanti ada soal lah. Jadi tujuannya untuk menilai sampai sejauh mana pemahamannya gitu. Atau mungkin saya bikin soal kayak kuis gitu ya. Ini lengkapi misalnya source code ini gitu dengan apa. Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi nantilah saya lihat. Kan nanti seiring berjalan tuh saya bisa ngukur nih sampai sejauh mana nih kayaknya bentuk UTS-nya harus seperti apa ketika praktek ya. Gitu. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ya. Kalau tugas bagaimana Pak? Nah, kalau komponen tugas itu sama, jadi ada soalnya dikerjakan lalu dikumpulkan gitu ya. Nah, nanti selain tugas juga mungkin ada kuis, ada interaktif nanti pas di kelas. Nah, di situ ada tambahan untuk si komponen tugasnya. Jadi tugas itu komponennya nggak hanya tugas aja, tapi ada termasuk kuis juga kalau ada ya. Nanti ada follow up nih, siapa yang bisa jawab. Nah, itu nanti dapat nilai tambahan. Nah, itu nanti masuknya ke bagian tugas gitu ya. Oke. Ada lagi? Sebelumnya ada yang sudah menggunakan framework? Ada yang sudah pernah? Belum pernah. Reza belum pernah ya? Oke, berarti kan ini pertama kali ya. Nanti saya jelaskan lah framework itu seperti apa. Di pertemuan awal ini kita akan jelaskan ya konsep dasarnya dulu deh ya, konsep dasarnya dulu. Jadi nanti ya mungkin pertemuan sekarang nggak akan dulu praktek. Nanti prakteknya minggu depan setelah semuanya siap. Jadi nanti saya bikin Google Drive itu untuk aplikasi apa saja yang diperlukan. Sebetulnya bisa download sih, maksudnya kayak examnya kan harus sudah bisa ya. Exam, terus Sublime Text-nya, lalu CI-nya dan Bootstrap-nya. Tapi nanti saya satuin lah dalam satu Google Drive, jadi supaya gampang tuh tinggal download aja. Cuman nanti caranya kalau mau sendiri juga bisa, nanti saya ajarin juga gitu. Ya. Oke, ada lagi? Sebelum kita masuk ke materi. Cukup? Kita lanjutkan ke materi? Oke, kita lanjut ya ke materi ya. Oke. Ya, sekarang saya akan bahas sedikit tentang framework ya. Apa itu framework ya? Nah, kalau secara bahasa sih diartikan sebagai kerangka kerja yang fungsinya untuk membantu dalam suatu proses pekerjaan. Nah, supaya proses pekerjaan tersebut bisa lebih cepat ya. Nah, dalam konteks ini kan kita akan membuat sebuah aplikasi web. Nah, berarti sebelum kita membuat sebuah aplikasi web kan ada beberapa cara. Ada yang caranya itu
native. Jadi Pak, suaranya putus, Pak. bentar. Suaranya nggak ada, Pak. Sekarang gimana? Sudah ada? Sudah ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Agak sinyalnya kali ini. Ya, saya ulangi ya. Jadi framework itu adalah kerangka kerja. Jadi kerangka kerja yang berfungsi untuk membantu dalam suatu proses pekerjaan. Nah, karena kita membuat sebuah web, jadi framework ini digunakan untuk proses pembuatan sebuah aplikasi web menjadi lebih cepat. Nah, soalnya begini, dalam pembuatan sebuah web itu ada beberapa cara. Cara yang pertama itu dengan native, yaitu native itu misalnya kita nge-coding dari awal gitu ya, dari nol, kita bikin halaman per halamannya, dari mulai desain tampilannya gitu kita pikirkan. Nah, ada juga dengan cara kedua berupa dengan menggunakan framework. Nah, kalau menggunakan framework itu seperti kita membuat sebuah web yang sudah ada kerangkanya, yang tinggal kita susun, gitu. Tinggal kita modifikasi. Nah, otomatis kalau sudah ada frameworknya, proses pembuatan web itu tidak dari nol, jadi akan lebih cepat gitu. Lalu si framework itu biasanya terdiri dari library atau tools atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung proses pekerjaan tersebut. Lalu kenapa harus pakai framework? Tadi sudah dijelaskan bahwa framework itu bisa mempercepat karena dia seperti blueprint. Jadi kalau kayak bangunan tuh kayak blueprintnya itu frameworknya. Nah, bangunannya kan belum jadi, tapi sudah ada blueprintnya. Nah, itu ibaratnya seperti Cetak biru ya. Ya, seperti itulah cetak birunya. Jadi kalau misalnya kayak ya ibaratkan web itu sebuah gedung gitu ya, ingin membangun gedung. Nah, kalau nggak ada blueprintnya kan kita harus ngerancang dulu kan blueprintnya seperti apa. Nah, tapi kalau pakai framework itu sudah ada blueprintnya, kita tinggal terapkan aja gitu. Kita tinggal terapkan. Nah, lalu apalagi nih kelebihan kalau menggunakan framework. Nah, karena framework itu sudah dibuatkan blueprintnya, jadi otomatis sudah ada aturan-aturan dan standar gitu ya. Ada standar si framework itu sendiri. Fungsinya juga untuk supaya bisa bekerja dalam tim. Karena kalau misalnya programmer kalau bekerja itu kan biasanya dia memiliki ciri khas ya. Cara codingnya seperti apa gitu ya, dia naruh filenya di mana gitu ya, untuk koneksi database di mana gitu. Nah, biasanya tuh beda-beda kalau misalnya nggak ada keseragaman. Nah, kalau menggunakan framework itu bisa lebih seragam karena sudah ada aturan dan struktur aplikasi yang terorganisir gitu. Nah, lalu yang ketiga ya jelas tadi sudah saya singgung, dia memiliki tools dan library yang sudah ada. Contohnya tools untuk security. Nah, itu sudah ada, tinggal dipanggil gitu ya fungsinya. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin fungsi untuk security. Kan kalau misalnya native itu kita bikin fungsi atau metode tersendiri, kita ngetik sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau menggunakan framework itu sudah ada, jadi kita tinggal panggil. Nah, karena framework ini populer ya di kalangan programmer, sehingga sebagian besar bahasa pemrograman atau semuanya lah ya, hampir semuanya bahasa pemrograman yang populer itu sudah menggunakan framework gitu. Nah, kita lihat ya contohnya seperti ini. Kalau di PHP sendiri ada CodeIgniter, ada YI, ada Slim Framework, Zen Framework, nah, ada Laravel, ada Cake PHP, nah itu macam-macam, ada Kohana, ada Fuel PHP. Nah, ini semuanya contoh-contoh framework yang berbahasa PHP. Jadi kita bisa menggunakan tapi pakai bahasa PHP. Lalu yang CSS-nya yang khusus untuk tampilan ada Bootstrap, ada Materialize, ada Tailwind. Dan ada lagi sih selain itu ada juga. Lalu ini saya kasih contoh-contoh aja. Misalnya JavaScript juga ada React ya, React Native, ada Angular, ada Vue, ada Ember, ada Express. Lalu Java juga ada Spring, JSF, ada Struts, ada Hibernate. Nah, Python yang lagi rame ya, Python sama JavaScript sebenarnya yang lagi rame. Python itu ada Django, ada ChariPy, ada Flash, dan ada Pyramid. Nah, jadi hampir semua bahasa pemrograman yang ada tuh sudah pada buat framework, terutama
bahasa pemrograman yang populer, itu sudah pasti ada framework-nya. Gitu. Nah, di sini sedikit ilustrasi kalau kita bekerja dengan framework. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kan saya contohkan gedung ya. Nah, ini saya contohkan lagi misalnya ada seorang ingin membuat ya ini sawah gitu ya. Nah, kalau yang tanpa framework dia akan membajaknya itu satu-satu gitu sih, tanah itu dicangkul itu satu-satu gitu kan, itu kan lama ya. Nah, tapi kalau menggunakan framework itu udah menggunakan alat, otomatis jauh lebih cepat gitu. Nah, kan karena menggunakan alat, ya otomatis kan harus mempelajari alatnya itu bagaimana supaya bisa bekerja. Nah, ini sama. Jadi si AI juga harus dipelajari supaya bisa maksimal kekuatannya lah. Jadi fungsi-fungsinya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, sekarang kenapa harus pakai CodeIgniter? Kenapa nggak framework yang lain gitu? Alasan saya memilih CodeIgniter itu karena CodeIgniter lebih simple dan ini dia sudah memiliki pola MVC atau model view controller yang biasanya umumnya framework itu sudah menggunakan konsep model view controller di mana scriptnya itu dipisah. Kalau model itu khusus untuk script database, view itu khusus untuk script tampilan, sementara controller itu fungsi untuk mengatur lalu lintas komunikasinya, itu juga berupa script. Biasanya controller menghubungkan antara view dan model gitu. Jadi kalau ada request dari view, lalu controller meneruskan ke model, model akan meneruskan lagi ke controller, dan view juga akan menampilkan. Nah, nanti kita akan ada sesi khusus untuk membahas view model controller. Nah, di sini sudah banyak ya yang menggunakan CodeIgniter dan sekarang pun sudah dikembangkan lagi, sudah masuk ke CodeIgniter 4, versi 4. Nah, tapi yang akan kita pelajari adalah masih versi 3. Kenapa nggak versi 4? Karena kalau versi 4 itu, berhubung sekarang kan framework cepet nih naiknya, dia agak sedikit advance kalau yang versi 4. Dia sudah mengenal framework engine. Nah, itu agak sedikit susah kalau misalnya kita baru belajar dari pemrograman native. Jadi loncatnya terlalu jauh lah gitu. Nah, makanya bertahap. Jadi kalau misalnya sudah menguasai yang versi 3, versi 4 itu akan lebih mudah gitu. Karena dasar dari view model controlnya sudah dikuasai dan beberapa fungsi-fungsinya juga sudah biasa digunakan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga, kelebihan CodeIgniter itu apa. Nah, saya akan bahas lebih detailnya. Ini beberapa kelebihan dari CodeIgniter, ukurannya kecil. Nah, kalau untuk ukuran CI-nya sendiri itu bisa cuman 5 mega. Itu bisa membuat aplikasi yang sangat bagus, yang kuat gitu ya, di situ dengan fitur-fitur yang sudah lengkap. Nah, apalagi kalau ini kan kalau dokumentasinya dihilangkan itu cuma 5 mega, tapi kalau dengan dokumentasi paling besar, paling kecil itu sekitar 10 megaan. Jadi masih relatif lebih ringan. Jadi karena dia ringan, performanya lebih cepat dibandingkan framework yang lain karena dia tidak menggunakan template engine. Nah, kalau template engine itu kayak exam gitu. Jadi kayak exam itu kan sebetulnya ada ininya juga ya, ada web servernya gitu ya, ada database-nya. Nah, beberapa framework yang ada tuh sudah membuat si web server sendiri. Jadi dia agak sedikit instalasinya juga agak sedikit ribet. Sementara kalau CodeIgniter kita cukup download source-nya lalu taruh di localhost exam, lalu sedikit konfigurasi tentang path-nya udah langsung bisa digunakan. Sehingga bisa disebut juga sebagai CodeIgniter ini atau CI ini memiliki konfigurasi yang sangat minim atau nearly zero configuration. Nah, kemudian yang keempat, dia memiliki banyak komunitas. Jadi karena PHP ini memang sudah banyak pendukungnya, komunitasnya juga sudah besar, otomatis si framework itu sendiri, CodeIgniter itu sendiri juga banyak, apalagi komunitas di Indonesia juga sudah banyak. Sehingga kalau misalnya kita mencari sesuatu yang kita butuhkan di proyek kita bisa mencari di komunitas ini, gitu ya. Lalu ada dokumentasi yang lengkap. Nah, ketika kita ngedownload aplikasinya itu sudah berupa dengan dokumentasinya. Memang bahasa Inggris sih, tapi itu termasuk lengkap. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih fungsi untuk koneksi database yang menggunakan select itu apa aja, nah itu bisa kita lihat di dokumentasinya. Juga si dokumentasinya tersedia secara online. Jadi kalau kita maksudnya kita pengen ringkas kan ya si aplikasinya kan kita bisa hilangkan si dokumentasinya.
Lalu kita bisa akses secara online untuk si help-nya. Nah, lalu yang terakhir yaitu mudah dipelajari karena basic yang dibutuhkan hanya PHP dasarnya saja dan konsep tentang object oriented programming gitu. Nah, selanjutnya persyaratan apa yang diperlukan sebelum kita mempelajari code igniter ya. Persyaratannya ya yang jelas bahasa PHP-nya ya, lalu dan HTML-nya. Ya, kan kalau bikin web ya kita harus bisa HTML apapun itu gitu ya. Mau pakai JavaScript, mau pakai apa misalnya Java sekalipun. Nah, itu HTML harus dikuasai, tag-tag HTML harus dikuasai. Lalu PHP dasarnya ya seperti tag-tag PHP seperti apa, terus struktur if, struktur pengulangan ya. Nah, itu sudah harus dikuasai yang dasar-dasarnya. Koneksi ke database juga sudah harus dikuasai. Nah, yang terakhir itu adalah konsep object oriented programming pada PHP. Jadi kan waktu awal-awal ketika kita belajar itu pasti belajarnya sistem prosedural ya. Nah, sistem prosedural. Nah, sementara di CI itu sudah menggunakan konsep object oriented programming. Jadi sudah menggunakan kelas. Ada kelas, ada inheritance. Nah, yang itu harus sudah mulai sudah dikuasai lah. Paling tidak bisa paham mana yang kelas, mana objek gitu ya. Mana inheritance-nya gitu. Terus ya sifat-sifat si kelas itu sudah bisa dikuasai. Nah, ini dasar-dasarnya. Baru kita bisa lebih lancar mempelajari code igniter karena nanti di dalam code igniter itu kita bisa memodifikasi apapun kalau kita memang paham PHP-nya. Yang repot itu kalau misalnya agak susah nih PHP-nya belum paham, ya code igniter-nya juga sepertinya agak sulit gitu ya untuk dikuasai gitu. Nah, oleh karena ini kita nanti belajarnya mungkin ya bertahap ya kita belajar dari yang sederhana dulu, baru nanti kita ambil yang sedikit lebih advance gitu. Oke, nah sebetulnya sampai sini aja ininya materinya, jadi nggak akan terlalu banyak materi untuk pertemuan pertama ini. Mungkin kita akan banyak diskusi ya, banyak diskusi apa saja yang akan kita pelajari nanti. Lalu kalau misalnya ada yang belum dimengerti boleh langsung tanyakan. Oke, ini kebetulan sessionnya sudah mau habis, jadi nanti saya cut dulu, nanti login lagi ya. Oke, nanti pada join lagi karena ini udah sesinya udah mau habis ya. Oke. Ya, saya close dulu ya. Nanti silakan pada join lagi. Ya, Pak.